Selamat datang di kanal kami. Hari ini, kita berpetualang ke dunia para raksasa, makhluk yang begitu besar hingga melampaui bayangan kita tentang bentuk ular. Ini adalah ular-ular kolosal, ular yang begitu besar hingga menyaingi lingkar pohon. Keberadaan mereka dibisikkan dengan nada pelan. Dari hutan lebat Amerika Selatan hingga rawa-rawa lembab Florida, makhluk-makhluk ini telah memikat imajinasi kita selama berabad-abad. Ikuti kami sekarang saat kita menyelami kedalaman bayangan, mencari raksasa yang sulit dipahami ini. Perjalanan kita dimulai bukan di masa sekarang, tetapi di masa lalu yang jauh, 60 juta tahun yang lalu, di hutan beruap yang sekarang disebut Kolombia. Di sini, di tengah pakis raksasa dan pepohonan yang menjulang tinggi, hiduplah makhluk yang mengerdilkan imajinasi terliar kita, Titanoboa. Ular prasejarah ini, yang digali dari tambang batu bara kuno, adalah monster sejati. Bayangkan seekor ular yang begitu besar, hingga bisa menelan buaya utuh, tubuhnya membentang lebih dari 40 kaki panjangnya. Titanoboa adalah predator puncak pada masanya, seekor ular pembelit dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Meskipun Titanoboa telah lama punah, sisa-sisa fosilnya menawarkan gambaran sekilas ke dunia yang hilang, masa ketika reptil menguasai bumi. Tetapi Titanoboa tidak sendirian dalam ukurannya yang sangat besar. Dunia, bahkan hingga saat ini, menyimpan ular-ular dengan proporsi yang mencengangkan. Pertemuan kita selanjutnya membawa kita ke hutan beruap Asia Tenggara, rumah bagi ular terpanjang di dunia, ular sanca kembang. Makhluk luar biasa ini, dengan pola rumit coklat, hitam dan emas, dapat tumbuh hingga panjang yang benar-benar mengejutkan. Bayangkan seekor ular yang begitu panjang hingga bisa membentang melintasi kolam renang ukuran Olimpiade. Tubuhnya meliuk-liuk di antara semak belukar. Beberapa individu telah didokumentasikan dengan panjang lebih dari 25 kaki. Tubuh berotot mereka mampu melakukan aksi kekuatan yang luar biasa. Terlepas dari ukuran dan kekuatannya, ular sanca kembang umumnya adalah makhluk pemalu, lebih suka menghindari kontak dengan manusia. Makhluk-makhluk luar biasa ini adalah bagian penting dari ekosistem rapuh yang mereka huni. Kita sekarang menjelajah jauh ke jantung hutan hujan Amazon, dunia kanopi zamrud dan saluran air yang berkelok-kelok, untuk bertemu ular terberat di bumi, anaconda hijau. Ular besar ini, dengan kulit hijau zaitun dan tanda hitam yang khas, adalah penghuni air sejati. Bayangkan seekor ular yang begitu berat hingga menyaingi piano besar, tubuhnya setebal badan manusia. Mencapai panjang lebih dari 17 kaki dan berat lebih dari 500 pon, anaconda hijau adalah raksasa sejati di dunia ular. Predator penyergap ini menunggu di bawah air keruh, mata dan lubang hidungnya berada di atas kepalanya. Ketika seekor kapibara atau caiman yang tidak curiga lewat terlalu dekat, anaconda menyerang dengan kecepatan kilat. Lilitannya yang kuat melilit mangsanya, meremas lebih erat dengan setiap embusan napas, sampai hewan malang itu mati lemas. Anaconda hijau adalah bukti kekuatan adaptasi, makhluk yang sangat cocok dengan lingkungannya. Dengan tubuh yang besar dan kuat, anaconda hijau mampu bergerak dengan keanggunan yang mengejutkan. Otot-ototnya yang kuat memungkinkan ular ini untuk menavigasi melalui air dan darat dengan mudah. Anaconda hijau juga merupakan pemburu malam yang ulung, menggunakan indera yang tajam untuk mendeteksi mangsa dalam kegelapan. Setelah menangkap mangsanya, anaconda hijau menelan seluruh tubuh mangsanya, berkat rahangnya yang dapat melebar. Setelah makan besar, ular ini bisa beristirahat selama berminggu-minggu, mencerna makanannya dengan lambat. Anaconda hijau adalah simbol dari kekuatan dan ketahanan alam, makhluk yang benar-benar menguasai lingkungannya. Perjalanan kita sekarang membawa kita dari Amazon ke lahan basah Florida yang bermandikan sinar matahari, sebuah tempat yang penuh dengan kehidupan dan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Namun, di balik keindahan ini, ada ancaman yang mengintai. Tempat raksasa baru muncul, bukan melalui evolusi, tetapi melalui campur tangan manusia. Aktivitas manusia telah memperkenalkan spesies asing yang mengubah wajah ekosistem ini selamanya. Ular sanca Burma, asli Asia Tenggara, telah menemukan rumah baru di Everglades, Florida. Keberadaannya memiliki dampak yang besar pada ekosistem yang rapuh ini, mengubah dinamika predator dan mangsa secara drastis. Bayangkan seekor ular yang begitu besar hingga bisa memakan rusa dewasa, rahangnya terbuka untuk menampung makanan yang sangat besar.
Ini bukan hanya cerita horor, ini adalah kenyataan di Everglades. Tanpa predator alami, populasi ular sanca telah meledak, memusnahkan spesies asli, dan mengganggu keseimbangan Everglades yang rapuh. Mereka memangsa mamalia kecil, burung, dan bahkan aligator muda, menyebabkan penurunan drastis dalam populasi hewan-hewan ini. Upaya sedang dilakukan untuk mengendalikan populasi ular sanca, tetapi tugasnya menakutkan. Para ahli biologi dan sukarelawan bekerja tanpa lelah, menggunakan berbagai metode untuk menangkap dan mengurangi jumlah ular ini. Ular-ular itu sulit dipahami. Kamuflase mereka membuat mereka hampir tidak terlihat di semak belukar yang lebat. Mereka bersembunyi di bawah dedaunan, menunggu mangsa yang tidak curiga. Ular sanca Burma berfungsi sebagai kisah peringatan, pengingat akan keterkaitan ekosistem, dan konsekuensi yang tidak diinginkan dari tindakan manusia. Ini adalah pelajaran penting tentang bagaimana satu spesies dapat mengubah seluruh ekosistem, dan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Kita sekarang melakukan perjalanan ke sabana yang terbakar matahari, di mana kehidupan liar berjuang untuk bertahan hidup di bawah terik matahari yang menyengat. Di sini, di tengah-tengah lanskap yang keras dan tak kenal ampun ini, kita menemukan salah satu predator paling menakjubkan di Afrika. Dan singkapan berbatu di Sub-Sahara Afrika, rumah bagi ular yang sama tangguhnya dengan lingkungannya, ular sanca batu Afrika. Ular ini telah beradaptasi dengan sempurna untuk hidup di lingkungan yang keras ini, menggunakan setiap celah dan bayangan untuk bersembunyi dari mangsa dan predator. Ular pembelit yang kuat ini, dengan tanda coklat dan hitam berbintik tik, adalah ahli kamuflase, berbaur sempurna dengan lanskap Afrika. Dengan kemampuan untuk menyatu dengan lingkungannya, ular ini bisa menunggu dengan sabar selama berjam-jam, bahkan berhari-hari, untuk mangsa yang tidak curiga. Bayangkan seekor ular yang begitu kuat hingga bisa mengalahkan babi hutan, menggunakan kekuatan luar biasa untuk melilit dan menaklukkan mangsanya. Dengan satu gerakan cepat, ular ini bisa melumpuhkan mangsa yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Lilitan ototnya yang kuat dapat dengan mudah meremukkan tulang. Setiap kontraksi ototnya dirancang untuk menekan lebih keras, membuat mangsanya tidak bisa bernapas dan akhirnya menyerah. Mencapai panjang hingga 20 kaki, ular sanca batu Afrika adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Ukurannya yang besar dan kekuatannya yang luar biasa membuatnya menjadi salah satu predator puncak di ekosistemnya. Tidak seperti beberapa kerabatnya yang lebih suka menyendiri, ular ini sering terlihat berjemur di bawah sinar matahari, atau menjelajahi wilayahnya dengan penuh percaya diri. Ular sanca batu Afrika dikenal karena sifatnya yang tegas. Mereka tidak ragu untuk mempertahankan wilayahnya dari ancaman, menunjukkan perilaku agresif ketika merasa terancam. Terlepas dari reputasinya yang menakutkan, ular ini sebenarnya lebih suka menghindari konfrontasi jika memungkinkan. Namun, ketika terpojok, mereka akan menunjukkan kekuatan dan ketangguhannya. Ular sanca batu Afrika memainkan peran penting dalam ekosistemnya, menjaga populasi mangsa tetap terkendali. Dengan memangsa hewan-hewan yang lebih kecil, mereka membantu menjaga keseimbangan alam. Ini adalah makhluk dengan kekuatan yang sangat besar dan keindahan purba, sebuah simbol dari kekuatan alam yang tak terbendung. Ikon sejati dari hutan belantara Afrika. Ular sanca batu Afrika adalah bukti nyata dari keanekaragaman hayati yang luar biasa di benua ini, dan peran penting yang dimainkan oleh setiap spesies dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Tujuan terakhir kita membawa kita ke tanah hutan eukaliptus dan pegunungan yang diselimuti kabut rumah bagi ular sanca amethystine, juga dikenal sebagai ular sanca semak. Ular yang sulit dipahami ini, dengan sisik warna-warni yang berkilauan seperti batu kecubung di bawah sinar matahari, adalah ular terbesar di Australia. Bayangkan seekor ular yang sangat tersamar sehingga bisa menghilang di lantai hutan hujan. Sisiknya memantulkan cahaya belang-belang. Tumbuh hingga panjang 27 kaki, ular sanca amethystine adalah ahli siluman. Predator penyergap ini menunggu mangsa yang tidak curiga, tubuhnya yang kuat melingkar dan siap menyerang. Ular sanca amethystine kemudian menelan seluruh makanannya, menghilang kembali ke dalam bayangan secepat kemunculannya. Kita telah menyaksikan kekuatan dahsyat Titanoboa, panjang luar biasa ular sanca kembang, dan berat ular anaconda hijau.
Kita telah melihat bagaimana ular sanca Burma beradaptasi dengan lingkungan baru, sifat agresif ular sanca batu Afrika, dan kemampuan siluman ular sanca ametistin. Makhluk-makhluk luar biasa ini mengingatkan kita akan keanekaragaman hayati yang luar biasa di bumi. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam perjalanan ini ke dunia para raksasa. It's Sid Palma thinking in this, regular play aids with Sergenberg Manjolfri, for Berbalinzi South, in Bidexan tweets that foreign is.